Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 kelas akuntansi syariah 6D. Pada video kali ini, izinkan kami untuk menyampaikan materi mengenai sistem buku besar dan pelaporan. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama, ada Devi Anjarsari dari NIM 195221060. Kemudian ada Vinisuda Jatun Kuncara dari NIM 195221065. Kemudian ada saya sendiri, Mila Ardini dari NIM 195221075. Oke, langsung saja kita masuk pada materi yang pertama. Sistem buku besar dan pelaporan. Pertama di sini proses. Database terpusat terus diatur menggunakan cara yang memungkinkan tercapainya berbagai kebutuhan informasi, baik pengguna internal maupun eksternal. Para investor dan kreditur mengharapkan laporan keuangan periodik dan pembaruan tepat waktu untuk membantu mereka dalam menilai kinerja organisasi. Berbagai badan pemerintah juga meminta persyaratan informasi yang spesifik. Untuk memenuhi berbagai kebutuhan ini, sistem buku besar dan pelaporan tidak hanya menghasilkan laporan periodik, tetapi juga mendukung pertanyaan secara online. Ini merupakan desain khas sistem buku besar dan pelaporan. Nah, yang pertama yaitu ancaman terkait data buku besar yang tidak tepat atau tidak valid. Nah, di sini data buku besar yang tidak valid itu dapat menghasilkan sebuah laporan keuangan yang menyesatkan. Artinya apa? Bahwasanya nanti ketika laporan keuangan tersebut digunakan manajer sebagai dasar ia mengambil sebuah keputusan, maka keputusan yang dihasilkan adalah sebuah keputusan yang keliru karena diambil dari data yang tidak akurat tadi. Nah, kesalahan dalam pernyataan dan laporan keuangan yang disediakan kepada pemegang kepentingan eksternal juga dapat menimbulkan denda dan reaksi negatif dari pasar modal. Nah, pengendalian yang dapat dilakukan di sini yaitu dengan cara pengendalian integritas pemrosesan, di mana yang pertama itu dapat dengan cara meminimalkan resiko kesalahan input data ketika bendahara dan kontrolir membuat entry jurnal. Kemudian yang kedua, mempersempit akses terhadap buku besar dan membuat konfigurasi sistem. Nah, di sini artian dari mempersempit akses terhadap buku besar sehingga nanti itu hanya para pegawai saja yang dapat membuat perubahan terhadap data induk. Kemudian pengendalian yang ketiga yaitu menunjukkan bahwa nilai penting dari sebuah pengawasan pengendalian adalah untuk menghasilkan laporan keuangan mengenai seluruh perubahan terhadap buku besar secara teratur dan juga meninjaunya untuk memverifikasi bahwa database cukup akurat. Ancaman umum yang kedua yaitu ancaman pengungkapan informasi keuangan yang tidak diotorisasi. Nah, di sini khususnya perusahaan tidak perlu terburu-buru menerbitkan laporan keuangan. Karena apa? Terburu-buru menerbitkan laporan keuangan ini dapat menimbulkan sanksi dari berbagai agensi terkait dan juga dapat menimbulkan adanya tuntutan hukum dari pemegang kepentingan. Nah, untuk menghadapi ancaman ini dapat dilakukan sebuah pengendalian yaitu dengan cara yang pertama menerapkan autentikasi multifaktor dan pengendalian keamanan fisik. Nah, hal ini dilakukan untuk mempersempit akses terhadap buku besar, dalam artian akses hanya diberikan kepada para karyawan yang memiliki kepentingan saja untuk melakukan pekerjaannya. Selain itu tidak diberikan akses terhadap buku besar. Kemudian pengendalian yang kedua yaitu dengan melakukan enkripsi database. Nah, di sini memberikan proteksi tambahan karena menyediakan informasi yang tidak dapat dimengerti oleh mereka yang berhasil mendapatkan database yang tidak diotorisasi.
Selanjutnya di sini memperbarui buku besar. Dalam aktivitas memperbarui buku besar, terdiri dari postingan entry jurnal yang berasal dari dua sumber, yaitu yang pertama, subsistem akuntansi. Berbagai subsistem akuntansi biasanya memperbarui buku besar dengan cara meringkas entry jurnal yang menunjukkan hasil dari seluruh transaksi yang terjadi selama periode waktu tertentu. Sebagai contoh, subsistem siklus pendapatan akan menghasilkan sebuah ikhtisar entry jurnal yang mendebit piutang dan kas serta mengkredit penjualan untuk seluruh penjualan yang terjadi selama periode pembaruan. Yang kedua, bendahara. Kantor bendahara menyediakan informasi bagi entry jurnal untuk memperbarui buku besar terkait transaksi tidak rutin, seperti penerbitan dan penarikan utang, pembelian dan penjualan sekuritas investasi atau akuisisi saham treasury. Bahwa entry jurnal transaksi yang digunakan untuk memperbarui buku besar itu disimpan dalam file voucher jurnal. Materi selanjutnya yaitu ancaman dan pengendalian. Di sini ada dua ancaman terkait dalam tahap ini, yaitu entry jurnal yang tidak akurat dan tidak diotorisasi untuk memperbarui buku besar. Kedua hal tersebut dapat mengakibatkan pengambilan keputusan yang buruk berdasarkan informasi yang keliru dalam laporan kinerja keuangan. Bahwa di sini ada jenis-jenis entry input dan pengendalian pemrosesan berikut diperlukan untuk memastikan bahwa entry tersebut akurat dan lengkap. Yang pertama, pengecekan validitas untuk memastikan bahwa akun-akun buku besar ada untuk setiap nomor akun yang dijadikan referensi dalam entry jurnal. Yang kedua, pengecekan format untuk memastikan bahwa jumlah format dalam entry jurnalnya hanya berisi data numerik. Yang ketiga, pengecekan saldo 0 untuk memverifikasi bahwa dalam sebuah entry jurnal total debit sama dengan total kredit. Keempat, pengecekan kelengkapan untuk memastikan bahwa seluruh data yang terkait telah dimasukkan, terutama sumber entry jurnal. Yang kelima, verifikasi close loop untuk mencocokkan nomor akun dengan deskripsi akun, untuk memastikan bahwa akun buku besar yang benar sedang diakses. Yang keenam, pengecekan tanda saldo akun buku besar untuk memverifikasi bahwa saldo berada pada sisi yang tepat, entah itu di debit atau di kredit, setelah pembaruan telah selesai dilakukan. Yang ketujuh, menghitung total yang terjadi untuk memverifikasi keakuratan pemrosesan sejumlah voucher jurnal. Nah, di sini ada dua jenis pengendalian detektif yang harus digunakan untuk mengidentifikasi entry jurnal yang tidak akurat dan tidak diotorisasi. Yang pertama itu rekonsiliasi dan laporan pengendalian. Rekonsiliasi dan laporan pengendalian dapat mendeteksi apakah suatu kesalahan dibuat selama proses memperbarui buku besar. Salah satu bentuk rekonsiliasi yaitu mempersiapkan terhadap neraca saldo. Neraca saldo sendiri adalah sebuah laporan yang mencantumkan saldo dari seluruh akun buku besar. Yang kedua, jejak audit. Jejak audit merupakan sebuah jalur yang memungkinkan suatu transaksi untuk ditelusuri melalui sebuah sistem pengolahan data dari titik asal hingga pada keluaran atau sebaliknya, dari keluaran menuju titik asal. Materi selanjutnya yaitu posting jurnal penyesuaian. Pertama di sini proses. Dalam jurnal penyesuaian dibagi dalam 5 kategori dasar, yaitu yang pertama akrual. Adalah entry yang dibuat pada akhir periode
akuntansi yang menggambarkan transaksi-transaksi yang telah terjadi, tetapi kasnya belum diterima atau dikeluarkan. Sebagai contoh, pencatatan pendapatan bunga yang masuk harus diterima dan upah yang belum dibayar. Yang kedua, penangguhan adalah entry yang dibuat pada akhir periode akuntansi yang menggambarkan penerimaan kas sebelum pekerjaan terkait transaksi dilaksanakan. Sebagai contohnya, pengakuan pendapatan diterima di muka sebagai kewajiban dan mencatat pembayaran tertentu. Misalnya seperti sewa, bunga, dan asuransi sebagai aset yang dibayar di muka. Ketiga yaitu estimasi, adalah entry yang menunjukkan sebagian biaya yang diharapkan terjadi selama sejumlah periode akuntansi. Contohnya seperti apresiasi dan beban utang tak tertagih. Yang keempat, evaluasi adalah entry yang dibuat untuk menggambarkan selisih antara nilai aktual dan nilai tercatat dari suatu aset atau perubahan dalam prinsip akuntansi. Nah, untuk contohnya, perubahan dalam metode yang digunakan untuk menilai persediaan mengurangi nilai persediaan yang menggambarkan tingkat keuangan atau catatan penyesuaian persediaan yang menunjukkan hasil tercatat pada saat dilakukan penghitungan fisik persediaan. Yang kelima yaitu koreksi, merupakan entry yang dibuat untuk membalik pengaruh dari kesalahan yang ditemukan dalam buku besar. Ancaman dan pengendalian. Entry jurnal penyesuaian yang tidak diotorisasi dan tidak akurat merupakan ancaman yang perlu diatasi karena dapat menghasilkan laporan keuangan yang keliru dan mengarah pada keputusan yang buruk. Untuk mengurangi risiko input yang keliru, jenis mengendalikan integritas pemrosesan entry data yang sama untuk mencegah ancaman entry jurnal yang keliru oleh bendahara juga harus ditetapkan terhadap entry jurnal penyesuaian yang dibuat oleh kontrolir. Pengendalian akses yang kuat mengurangi risiko jurnal penyesuaian yang tidak diotorisasi. Sebagai tambahan atas pengendalian preventif sebelumnya, rekonsiliasi periodik dan jejak audit menyediakan sebuah sarana untuk mendeteksi jurnal penyesuaian yang tidak diotorisasi atau tidak akurat. Ketiga di dalam sistem buku besar dan sistem pelaporan. Nah, prosesnya seperti apa? Terdiri dari 3 proses, yaitu yang pertama, penyusunan laporan keuangan. Yang pertama itu dilalui dengan proses penyusunan laporan laba rugi. Nah, di sini pada laporan ini data saldo akun pendapatan dan juga biaya yang terdapat pada neraca saldo itu disesuaikan. Kemudian yang kedua adalah menyusun neraca. Nah, di dalam neraca ini dibutuhkan ayat-ayat jurnal pendapatan yang akan digunakan untuk mengenolkan semua akun pendapatan dan juga biaya di neraca saldo. Kemudian proses yang ketiga yaitu penyusunan laporan arus kas. Nah, pada laporan arus kas ini untuk menyusun laporan arus kas menggunakan data dari laporan laba rugi dan juga neraca untuk memberikan rincian mengenai aktivitas investasi keuangan organisasi. Kemudian untuk subbab perkembangan regulasi dan juga teknologi. Yang pertama di sini terdapat transaksi dari GAAP ke IFRS. Nah, pada transaksi ini terdiri dari beberapa perbedaan dari sistem IFRS dengan sistem GAAP. Yang pertama, perbedaan mengenai cara memengaruhi desain sistem buku besar dan juga pelaporan. Di dalam IFRS itu berbeda dari sistem GAAP. Nah, di mana di dalam GAAP sendiri dalam beberapa cara yang memengaruhi desain sistem buku besar dan pelaporan sebuah perusahaan. Kemudian perbedaan yang kedua yaitu mengenai pencatatan aktiva tetap utama. Nah, di dalam sistem GAAP, sebagian besar aktiva tetap utama itu
dicatat dan didepresiasikan dalam basis gabungan. Sedangkan untuk sistem IFRS itu secara umum mewajibkan pengaturan dalam bentuk komponen aktiva tetap untuk mengakui fakta bahwa komponen yang berbeda mungkin memiliki umur ekonomis yang berbeda pula. Kemudian untuk perbedaan yang ketiga di sini terkait dengan penggunaan metode last in first out atau yang sering kita kenal dengan metode LIFO. Nah, pada sistem IFRS itu penggunaan sistem metode LIFO itu tidak diizinkan penggunaannya. Nah, akibatnya di sini adalah para perusahaan yang menggunakan metode LIFO itu harus melakukan modifikasi sistem akuntansi biaya mereka dan juga modifikasi terhadap perhitungan yang mereka gunakan untuk menilai persediaan. Kemudian yang kedua terdapat XBRL, yaitu merevolusi proses pelaporan XBRL. Nah, XBRL sendiri ini adalah singkatan dari sebuah istilah yaitu Extensible Business Reporting Language. Nah, XBRL itu adalah suatu bahasa pemrograman yang didesain secara khusus untuk memfasilitasi komunikasi informasi bisnis, yaitu mengkomunikasikan isi dari data keuangan. Nah, di sini terdapat 3 proses utama di dalam XBRL dan terminologi. Yang pertama adalah dokumen contoh. Nah, dokumen contoh itu adalah sebuah file XBRL yang berisikan data yang ditandai dan diantarkan ke para pengguna. Dokumen ini itu berisikan fakta mengenai akun-akun dalam laporan keuangan tertentu. Contohnya adalah nilai dari informasi kontekstual seperti unit pengukuran dan apakah nilai adalah untuk suatu titik atau periode tertentu. Kemudian proses yang kedua yaitu taksonomi. Nah, taksonomi itu adalah suatu rangkaian file yang menjelaskan berbagai elemen dari hubungan di antara elemen-elemen tersebut. Kemudian yang ketiga itu ada style sheet. Ya, style sheet yaitu file XBRL yang menyediakan instruksi mengenai cara untuk menayangkan dokumen contoh baik dalam layar komputer maupun untuk yang tercetak. Kemudian di sini terdapat istilah yaitu link based. Nah, link based merupakan sebuah serangkaian file yang terdapat di dalam taksonomi yang menjelaskan hubungan antara elemen yang muncul dalam sebuah dokumen contoh. Nah, di sini terdapat beberapa jenis dari link based. Yang pertama itu ada link based reference, yaitu link based untuk mengidentifikasi keputusan otoritatif yang relevan. Kemudian jenis yang kedua yaitu link based calculation, yaitu link based yang dikhususkan untuk menjelaskan cara mengkombinasikan elemen-elemen. Misalnya bahwa aset lancar itu sama dengan jumlah kas, piutang usaha, dan juga persediaan. Kemudian ada jenis link based definition, yaitu link based yang menunjukkan bahwa hubungan hierarkis antar elemen-elemen. Kemudian jenis link based yang keempat yaitu link based label. Nah, link based label ini mengasosiasikan label-label yang termasuk ke dalam kelompok human readable dengan elemen. Sebab berikutnya yaitu adalah peran akuntan. Nah, peran akuntan di sini yaitu seharusnya seorang akuntan itu dapat memainkan peran besar dalam semua tahap pembuatan laporan XBRL. Dimulai dari pemilihan taksonomi yang sesuai, kemudian memilih taksonomi standar yang paling menyesuaikan organisasi, dan selanjutnya adalah proses peran memetakan tiap hal data dalam sistem akuntansi. Adalah ancaman-ancaman apa saja yang dihadapi di sini. Yang pertama adalah ancaman dari pembuatan laporan keuangan yang tidak akurat. Nah, untuk menghadapinya dapat dilakukan beberapa pengendalian. Yang pertama, dilakukan pengendalian integritas pengolahan data untuk entry jurnal. Kemudian dapat juga dilakukan pengendalian
dengan mengkombinasikan penggunaan serangkaian perangkat lunak, ataupun dapat juga dilakukan pelatihan maupun pengamalan yang akan mengurangi risiko terjadinya kesalahan. Nah, ancaman yang kedua yaitu adalah ancaman dari pelaporan keuangan yang curang. Nah, di sini pengendalian yang dapat dilakukan yaitu dengan pengendalian dengan review independen bagi seluruh entry jurnal khusus yang digunakan untuk membuat buku besar. Kemudian subbab yang berikutnya adalah menghasilkan laporan manajerial. Nah, menghasilkan laporan manajerial ini merupakan aktivitas terakhir dari sistem buku besar dan juga pelaporan. Terdapat beberapa ancaman yang dihadapi di dalam menghasilkan laporan manajerial, yaitu ketika laporan grafik yang didesain dengan buruk. Nah, di sini akan mengakibatkan manajemen membuat sebuah keputusan yang keliru. Nah, jika tadi terkait dengan ancaman-ancaman yang dihadapi, selanjutnya kita bahas apa saja pengendalian yang dapat dilakukan untuk menghadapi ancaman dalam menghasilkan laporan keuangan. Nah, yang pertama itu pengendalian akuntansi pertanggungjawaban dan penganggaran fleksibel. Nah, di sini pengendalian ini merupakan salah satu akuntansi pertanggungjawaban ini merupakan salah satu sebuah sistem pelaporan hasil keuangan dalam basis tanggung jawab sebuah organisasi, dan anggaran yang jurnalnya dan penganggaran fleksibel ini merupakan anggaran yang jumlahnya tercantum dalam hal formulanya didasarkan pada tingkat aktivitas yang sesungguhnya. Kemudian pengendalian yang kedua adalah balance scorecard. Nah, di sini sebuah laporan manajemen yang mengukur 4 dimensi kinerja, yaitu dimensi perspektif keuangan, operasi internal, inovasi dan pembelajaran, dan juga dimensi mengenai perspektif pelanggan perusahaan. Kemudian pengendalian yang ketiga yang dapat dilakukan yaitu dengan cara memahami prinsip-prinsip desain grafik yang tepat. Nah, hal ini penting dilakukan karena grafik yang didesain dengan baik itu dapat mempermudah proses identifikasi serta pemahaman tren dan hubungan. Nah, sedangkan ketika desain yang diciptakan itu buruk, dapat mengganggu sebuah pembuatan keputusan oleh manajer dengan juga perhatian yang menyesatkan, kemudian menyembunyikan perubahan penting dalam data, serta dapat menyebabkan kesan awal yang keliru. Nah, itu tadi materi terkait sistem buku besar dan pelaporan dari kami kelompok 10. Terima kasih teman-teman sudah menyimak video kami. Dari kami, apabila masih terdapat banyak kesalahan, kami mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.